Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Hendra Wirawan. Saya merupakan Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Melingi Kelon. Saya merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Gianyar. Perkenalkan, saya Ketupitari SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Gianyar dari SMP Negeri 1 Payangan. Perkenalkan, nama saya Nima Dewintari SE, CGP Angkatan 9 Kabupaten Gianyar, SMA Negeri 1 Payangan. Baik, di sini kami akan mempraktekkan kegiatan kucing untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual 2.3. Om Santi 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 Om. Halo Om Swastiastu Ibu. Swastiastu. Wah, luar biasa sekali ya, hari ini cerah-cerah sekali ya wajah-wajahnya ini. Ya, sehat ya semuanya Ibu-ibu? Sehat. Sehat. Ibu Witari bagaimana, sehat juga? Sehat Pak Endra. Sehat ya. Nah, sekarang saya ingin melakukan kegiatan kucing nih hari ini Bapak Ibu. Ya, jadi untuk Ibu Wintari itu sebagai coachnya ya. Ya. Kemudian Bu Wintari sebagai kucingnya. Ya. Jadi saya ingin menanyakan dulu nih ke Bu Wintari terkait persiapannya akan melakukan kegiatan kucing bersama Bu Wintari. Ya. Apa nih kegiatan untuk pertama kali yang Ibu lakukan? Betul, lakukan dia akan menanyakan bagaimana permasalahannya yang ada di Bu Witari ya. Artinya apakah bisa menemukan solusi jalan keluarnya yang baik. Berarti Ibu akan menemukan hambatan dulu yang pertama ya. Lalu jangan lupa Bu, untuk kompetensi yang Ibu akan lakukan nanti itu ada 3 kompetensi Bu. Ibu masih ingat apa saja? Yang pertama harus ada tulisan Bu ya. Iya, itu tidak masalah. Nah, Yang itu kedua, sampai apa namanya itu aksinya ya, aksinya. Nah, itu aksinya. Ibu harus menggunakan aktif ya. Oke. Kemudian selanjutnya Ibu juga perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Apakah sudah disiapkan? Sudah ya. Ya. Oke, kalau begitu jika sudah Ibu, jadi selamat. Mudah-mudahan nanti praktek kucingnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selamat siang Bu Witari. Selamat siang Bu Win. Bagaimana kabarnya Bu Witari siang hari ini? Astungkara Bu Win, baik. Wah, tetap semangat ya Bu Witari ya. Apapun itu pasti akan bisa diselesaikan dengan baik. Oh iya, Bu Witari, apakah ada kesibukan kita hari ini tetap di jalan dengan enjoy aja ya? Ya, kita berusaha sih Bu Win ya untuk menjalankan kegiatan kita dengan enjoy, penuh semangat. Tapi ya masih aja sih ada perasaan-perasaan gelisah gitulah Bu. Oh ya, gimana nih Bu Witari? Jumpa kita kali ini mau ngobrolin apa ya kira-kira ya? Gini Bu Win, seperti yang saya bilang tadi kan Bu Win ya, saya merasa agak gelisah gitulah Bu Win. Jadi kegelisahan saya itu sebenarnya ini sih kejadian sudah lama Bu Win, hampir turun temurun kayaknya. Selaku guru BK nih Bu Win, saya mengalami apa namanya ya, terkadang ada stigma-stigma negatif Bu Win terkait dengan tugas dan fungsi guru BK. Nah, di situ banyak stigma-stigma yang terjadi Bu Win. Misalkan BK itu dibilang sebagai polisinya sekolah, menakutkan. Jadi karena tidak ada jam ke kelas itu, jadi BK itu dianggap diam aja. Guru BK itu nggak ngapa-ngapain gitu. Terkadang kita dikasih kerjaan-kerjaan yang memang bukan tupoksi kita jadinya Bu Win. Kenapa Bu Witari merasa apa namanya terganggu dan kesal gitu? Bagaimana tidak? Karena sesuai dengan kenyataannya kami bekerja, kami tidak hanya diam saja, kami ada tupoksi, kami ada peranannya, dan bahkan kalau bisa dibilang ada guru BK di sekolah itu, kenapa ada guru BK ya karena peranan kami juga dianggap penting Bu. Ya. Lalu kenapa Ibu bisa berpikir seperti itu? Memangnya menurut Bu Witari stigma negatifnya bisa muncul itu seperti apa? Seperti yang saya bilang tadi ya Bu Win, stigma-stigma negatif yang sering muncul. Yang pertama kalau
kalau kita lihat dari segi siswa nih Bu Win, kalau dari segi siswa itu kadang-kadang siswa menganggap guru BK itu adalah sosok yang menakutkan, sebagai polisinya sekolah nih, tukang hukum nih guru BK-nya di sekolah. Udah gitu artinya guru BK itu kerjaannya menghukum. Nah ketika siswa dipanggil oleh guru BK, nah kadang-kadang anak-anak udah gini, nah kenapa nih saya dipanggil guru BK, jangan-jangan saya bermasalah kan gitu. Nah itu stigmanya. Kemudian dari rekan-rekan guru juga ada stigma-stigma negatif yang sering terkadang saya sering juga dengar, yaitu bahwa guru BK tuh kerjaannya ngapain, dia kan nggak ada jam ke kelas gitu, paling dia hanya diam aja di ruangan gitu. Padahal kalau kita mau menelusuri kerjaan BK itu banyak terkait dengan perkembangan peserta didik Bu Win. Jadi dari stigma-stigma seperti itu terkadang guru BK itu diberikan tupoksi yang memang bukan tupoksinya. Salah satunya yaitu ketika ada guru tidak masuk jam kosong, ya sudah guru BK diisi aja jam kosongnya gitu. Terus yang berikutnya lagi, kadang-kadang kalau guru piket itu nggak masuk, ya udah digantiin aja tuh sama guru BK-nya. Nah stigma-stigma seperti itu yang terkadang membuat saya merasa tidak nyaman Bu Win gitu. Oh, jadi seperti itu ya Bu Wintari pikirkan. Nah, dalam obrolan ini apa sih yang ingin Ibu Wintari dapatkan? Nah, paling tidak yang ingin saya dapatkan yaitu kedepannya ada perubahan-perubahan dari stigma negatif itu. Kita ingin menumbuhkan kinerja kita sehingga nanti stigma-stigma negatif itu berkurang dan akhirnya akan muncul stigma yang positif terkait dengan BK itu Bu Win. Oh, jadi Bu Wintari ingin meninggalkan kesan positif yang bagi rekan-rekan guru dan para siswa ya. Berarti menarik sekali Bu Wintari ya. Saya juga seperti pendapat dengan Ibu, kalau kita bisa mengubah stigma negatif terhadap guru BK di sekolah. Nah, kira-kira Bu Wintari kalau skalanya skala berapa Bu? Sampai 1 sampai 10 kalau dilihat skala sekarang sih Bu Win ya, karena ini kan sudah berproses nih. Udah kejadian udah dari lama ya, stigma itu udah dari lama nih Bu Win. Tetapi di sini saya sudah berusaha berproses menunjukkan kinerja, melakukan edukasi, memberikan informasi. Nah, sementara sih untuk kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 tersebut, saya merasa diri saya masih ada di skala 6 deh sekarang. Masih rendah Bu Win. Skala 6. Oh iya Bu, dari dari lubuk hati yang terdalam itu ya, berarti kan Ibu menginginkan skala berapa ya Bu? Jujur ya Bu Win, secara hati nurani saya sih, namanya orang pasti ingin mencapai yang sempurna, pasti ingin di skala 10 kalau kita bilang 1 sampai 10. Tapi namanya kita berusaha, berproses, pasti akan ada hambatannya, nggak mungkin hasilnya akan sempurna. Kalaupun itu nanti di skala 8 atau 9 itu sudah cukup baik Bu Win, karena sudah ada peningkatan lah dari skala 6 tersebut gitu. Ya. Kalau dari diri Ibu Wintari sendiri untuk menghilangkan stigma negatif itu, solusi apa yang kira-kira Ibu lakukan saat ini? Kalau menurut Tiang sih selama ini sudah berproses ya Bu Win ya. Yang pertama yaitu saya akan berusaha tetap memberikan edukasi, memberikan informasi baik itu kepada guru ataupun siswa terkait peran dan fungsi BK di sekolah. Kemudian di sini juga saya merasa bersyukur sekali karena dari beberapa tahun saya mengusulkan Bu Win, ternyata usulan saya diterima. Jadi BK itu diberikan kesempatan untuk masuk kelas 1 jam pelajaran selama seminggu. Jadi dengan saya diberikan masuk kelas itu, di situ saya bisa melakukan pendekatan dengan anak-anak saya. Di situ saya bisa lebih aktif lagi dalam memberikan informasi terkait dengan peran dan fungsi BK, sehingga saya bisa berkomunikasi aktif dengan anak-anak. Jadi anak-anak tahu bahwa peran BK itu seperti apa. Nah, dari segi kinerja juga Bu Win, saya akan berusaha menunjukkan sisi positif kami bahwa BK itu memiliki sesuatu yang positif yang bisa ditampilkan. Kemudian saya juga akan berkolaborasi mungkin dengan guru-guru, misalkan guru mapel, kemudian wali kelas. Nah, ketika guru mapel atau wali kelas itu ada anak didiknya yang mengalami masalah, kami akan berkolaborasi dan bersama-sama mengajak rekan guru tersebut untuk ikut nih menyelesaikan masalah-masalah siswa. Jadi mereka tahu, oh begini ternyata pekerjaannya BK gitu loh Bu Win. Oke.
Wah, luar biasa sekali ya Bu Witaria. Nah, daripada solusi tadi Ibu sebutkan, kira-kira strategi mana yang paling memungkinkan untuk Ibu laksanakan dalam waktu dekat ini? Yang paling memungkinkan ya paling waktu dekat ini Bu Win, menurut saya sih saya sudah diberikan kesempatan untuk 1 jam khusus untuk masuk kelas. Mungkin itu yang akan saya manfaatkan untuk memberikan edukasi, informasi kepada anak-anak terkait fungsi dan peranan BK tersebut. Terus saya akan mendekatkan diri dengan anak-anak sehingga anak-anak akan merasa nyaman untuk bercerita dengan guru BK-nya. Jadi bersikap ramah, terbuka menerima anak-anak. Jadi dengan kita menunjukkan sikap-sikap seperti itu, maka anak-anak saya yakin anak-anak akan merasa diperhatikan, kemudian dimong oleh guru BK-nya gitu. Jadi mereka mau untuk bercerita, menjadikan guru BK-nya itu adalah sahabatnya. Wah, idenya yang bagus ya Bu Witaria. Kira-kira ada hal lain yang nggak bisa Ibu Witaria lakukan? Hal lain yang bisa saya lakukan untuk kedepannya mungkin saya akan berkolaborasi Bu Win. Tadi kan saya mengungkapkan bahwa saya akan berkolaborasi dengan guru mapel, guru-guru atau wali kelas, rekan sejawat saya ketika mereka ada peserta didiknya mengalami masalah. Kita berkolaborasi bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Jadi di situ guru-guru atau rekan yang lain, rekan sejawat yang tahu kinerjanya BK seperti apa. Oh iya, luar biasa sekali semangatnya ya Bu Witaria. Kalau dari waktu, gimana caranya memulainya Bu? Mulai hari ini, bagaimana untuk dari waktunya? Kalau memulainya, kita sudah mulai sih Bu, pelan-pelan ya berproses Bu Win ya. Karena kita ada jadwal, jadi saya melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal. Dan kemudian untuk rekan-rekan guru juga, ketika mereka mempunyai anak yang bermasalah di kelasnya atau pada saat mata pelajarannya, kita berkolaborasi dalam memecahkan masalah tersebut. Bagus sekali ya Bu Witaria. Saya salut sama Ibu. Nah Bu Witaria, kira-kira menurut Ibu ada nggak yang bisa membantu Ibu dalam mencapai hasil yang lebih optimal lagi? Yang bisa membantu saya, terutama saya berterima kasih sekali kepada Waka Kurikulum, kemudian Ibu Kepala Sekolah selaku penanggung jawab, karena berdasarkan usulan saya sudah dipenuhi nih. Saya meminta adalah karena kita memang perlu adanya layanan klasikal, kemudian saya sudah diberikan waktu 1 jam dalam seminggu untuk 1 kelas itu melakukan layanan klasikal, kemudian memberikan informasi kepada anak-anak. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Waka Kurikulum, Ibu Kepala Sekolah. Nah, yang bisa juga saya ajak berkolaborasi untuk mencapai tujuan saya, yaitu rekan-rekan saya di MGBK Bu Win. Jadi di situ kita akan saling sharing, berbagi untuk mencapai tujuan kedepannya agar lebih baik lagi untuk pelayanan BK yang saya berikan. Ya, ide yang bagus itu ya Bu Witaria. Nah, dari obrolan kita hari ini, apa sih yang bisa Ibu dapatkan? Jadi dari obrolan kita hari ini, saya bisa mengambil kesimpulan di sini ya Bu Win ya. Jadi dari berbagai stigma-stigma negatif yang muncul nih saya bisa menemukan dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Win mengarahkan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi yang terbaik yang mungkin bisa saya lakukan ke depannya untuk menghilangkan stigma-stigma negatif terkait dengan guru BK tersebut. Jadi harapan ke depannya mudah-mudahan ini bisa saya laksanakan secepatnya dan stigma-stigma negatif itu akan berkurang Bu Win. Ya, luar biasa sekali Bu Witaria. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan semua ini berjalan dengan baik ya. Karena waktu yang kita miliki terbatas, untuk kita ketemu lagi, mudah-mudahan bisa mendengar cerita Ibu lagi setelah melakukan semua ini. Ya Bu ya. Iya Bu Win, nanti kalau ada perkembangan apa, saya juga akan bercerita lagi ke Ibu. Nanti kita bisa berkoordinasi lagi. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan mendengarkan cerita kami berdiskusi dengan saya ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Witaria, tetap semangat. Iya, siap Bu. Terima kasih Bu. Sukses selalu. Iya. Halo, Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu Pak Hendra. Luar biasa, gimana nih? Sudah selesai rasanya praktik coachingnya ya Ibu? Sudah Pak, luar biasa sekali. Ya, saya lihat tadi
alot sekali ya diskusinya tadi bersama Bu Witari. Ibu Witari bagaimana? Sudah luar biasa ya melakukan kompetensi coaching tadi ya. Sudah banyak dari apa namanya dari permasalahannya yang Ibu Witari alami sudah bisa kita kerja dari apa namanya itu identifikasi masalahnya, tujuannya, dan sudah bisa diatasi dengan baik ya, gitu. Luar biasa. Menurut perasaan Ibu ini sekarang, apa yang Ibu rasakan sekarang ketika sudah selesai melakukan praktik coaching bersama Ibu Witari? Ya, perasaan saya merasa gimana ya, merasa ya senang ya, jadikan mendapat apa, bisa membantu dalam memecahkan permasalahan ya, ada nama ada Ibu Witari. Lalu bagaimana nih peran dari Ibu sebagai coach kepada Bu Witari sebagai coachnya itu dalam mengembangkan kompetensi tadi? Ibu kan tadi sudah milih di antara 3 kompetensi tadi nih. Ya. Yang tadi Ibu pilih yang mana kira-kira yang lebih sesuai begitu untuk dipraktikkan di antara 3 kompetensi tadi? Apakah Ibu melakukan present begitu, hadir secara penuh? Kemudian yang kedua mungkin Ibu melakukan pertanyaan berbobot gitu ya. Yang mana berbobot ya, dari tujuan sampai permasalahan ya, Ibu menemukan solusinya, bisa diatasi dengan baik kan, bisa dipecahkan, bisa gitu. Jadi Ibu menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu ya, tadi ya. Berbobot, ya. Tapi dari refleksi saya sendiri Bu ya, setelah saya amati dari awal hingga akhir, Ibu sudah berusaha maksimal melakukan praktik-praktik coaching tadi bersama Ibu Witari. Tapi ada satu hal Bu yang menjadi catatan saya, mungkin Ibu lain kali gitu ya, Ibu harus lebih memotivasi coachingnya gitu, dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diantaranya Ibu harus tahu dulu satu kata kunci untuk kita kembangkan lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, saran saya Bu, jadi ketika berdiskusi gitu ya, apa kira-kira Bu yang bisa dilakukan ketika melakukan proses coachingnya, apa kira-kira? Apa yang bisa saya lakukan dalam proses coachingnya gitu? Ya betul. Jadi itu kan ada kata-kata kunci ya? Iya, kata-kata kuncinya semua ya, permasalahannya apa yang dia gini kan kita sebagai coach kan harus bisa bagaimana sharing sharing ya, menemukan permasalahannya, intinya kayak curhatan ya gitu ya, mencari permasalahan yang ada dalam coaching tersebut lah gitu. Berarti untuk rencana tindak lanjut setelah Ibu mengetahui nih dari kompetensi yang Ibu lakukan tadi gitu, apa kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ke depannya yang bisa untuk itu saling sharing lah, untuk permasalahan, berkolaborasi ya, untuk mengambil permasalahan positif negatifnya gitu, yang ada bisa berbagi lah gitu permasalahan yang ada. Terima kasih Ibu karena sudah memfasilitasi Bu Witari sebagai coach dan Ibu sebagai coachingnya ya, sebagai coachnya maksud saya. Jadi semoga kedepannya bisa lebih semangat dan lebih lancar, dan Ibu Witari sebagai coach bisa menemukan solusi-solusi sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sudah Ibu tadi paparkan gitu ya. Jadi terima kasih Ibu karena sudah fasilitasi. Sebagai penutup saya ucapkan Om Santi Bu, Om Santi Santi Santi.